Salam semuanya. Hari ini gue pengen sharing tentang bukan tampak, tapi dampak. Hari ini gue pengen sharing tentang bukan tampak, tapi dampak. Hari ini kita sharing pendek saja, Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan ayatnya buat teman-teman semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu suatu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam suatu perumpamaan, bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, jika teman-teman membaca perumpamaan tentang pokok anggur ini dalam Yohanes 15 ayat 1-8, kita menemukan gambaran tentang hubungan pokok anggur dan ranting yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, hubungan Tuhan Yesus dengan pengikutnya. Kalau kita mempelajari tentang anggur, pemeliharaan anggur adalah suatu aspek kehidupan di dalam kehidupan orang Israel yang dimengerti oleh segala lapisan masyarakat. Jadi, kenapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang anggur ini? Perumpamaan tentang pokok anggur ini adalah sesuatu yang familiar di antara kalangan orang Israel. Artinya bukan sesuatu cerita yang baru, sesuatu yang perumpamaan yang jauh dari kehidupan orang Israel. Sehingga seharusnya perumpamaan ini dapat dimengerti oleh orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi ada musim-musim di mana anggur itu akan dibersihkan, bahkan tinggal hanya pokoknya saja. Jadi ada tahap pertama, pembersihan tahap pertama, dan ada pembersihan tahap kedua. Sehingga apa? Sehingga anggur ini benar-benar akan memiliki kualitas buah yang baik. Bahkan dalam pembersihan tahap kedua ini, setiap dahan-dahan yang mungkin tersisa itu akan dibersihkan supaya dahan-dahan atau ranting-ranting yang timbul ini adalah memang ranting-ranting yang berbuah. Artinya, kalau dalam kehidupan kita menemukan bahwa ada hal-hal sepertinya yang dipangkas dalam kehidupan kita. Sepertinya itu kok aneh, kok ini Tuhan gak izinkan, oh ini Tuhan gak izinkan terjadi, ini Tuhan gak izinkan kita dapatkan. Artinya saudara, teman-teman semua, artinya hal ini mungkin saja tidak baik bagi kehidupan kita, sehingga Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, atau sesuatu hal tidak kita terima. Bukan berarti mungkin kita berpikir bahwa ini adalah dosa dan segala macam. No, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita dan mana yang tidak baik bagi kita. Walaupun mungkin event itu sesuatu hal yang kita pikir bahwa ini gue butuh banget nih, ini gue butuh banget dan sangat dibutuhkan itu. Tapi pada kenyataannya itu gak Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya apa yang kita butuhkan, mungkin Tuhan melihat itu bukan yang kita butuhkan. Dalam perumpamaan atau kiasan ini, Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya itu sebagai ranting. Dengan tetap berpaut padanya sebagai sumber kehidupan, maka murid-murid atau kita sebagai pengikut Kristus tetap dapat berbuah. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 8, Tuhan mengharapkan kita supaya kita berbuah. Artinya, kadang-kadang saudara, kadang-kadang gini teman-teman semua, kita terlalu memikirkan segala hal yang tampak di muka, tapi kita lupa dari hubungan pribadi kita yang tetap connect sama Tuhan, tetap terhubung sama Tuhan, tetap berpegang teguh sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adalah tampaknya sepertinya kita baik-baik saja, tampaknya kita seperti oke banget, tapi dampak dari kehidupan kita tidak ada, dampak dari iman kita tidak ada. Sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tapi menyampaikan kabar baik saja kepada orang lain kita takut. Maka itu menjadi pertanyaan penting bagi kita, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang benar? Artinya teman-teman, Tuhan tidak terlalu memusingkan tampak yang di depan yang mungkin dipersoalkan manusia, tetapi yang Tuhan persoalkan dalam kehidupan kita adalah hati kita, rohani kita, damai sejahtera yang kita punya. Yang Tuhan persoalkan adalah bagaimana hubungan kita tetap terkonek sama Tuhan, sehingga ranting yang tetap terhubung dengan Tuhan atau tetap terhubung dengan pokok anggur akan
menghasilkan buah. Bagaimana sekian puluh tahun kami menjadi orang Kristen, tetapi tidak pernah memetik satu buah saja dari kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baik? Maka perlu kita pertanyakan bahwa apakah sudah menjadi orang Kristen? Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Ranting yang tetap berpaut atau terhubung sama Tuhan pasti menghasilkan buah. Dan setiap ranting itu akan dibersihkan. Dalam kehidupan kita, mari kita perhatikan. Mari kita cek. Jangan kita mengalami suatu masalah lalu kita mulai memvonis Tuhan bahwa Tuhan menghukum kita, dan kita juga menyalahkan diri kita bahwa ada dosa yang kita lakukan. Mari kita berpikir benarlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu belum tentu karena dosa. Segala sesuatu yang terjadi itu belum tentu karena kamu melakukan kesalahan. Bisa saja Tuhan itu izinkan terjadi untuk apa? Untuk mendidik hati kita. Apakah kita tetap memandang Tuhan dalam berbagai kesulitan yang ada? Kita tetap berpegang teguh sama Tuhan dalam berbagai tantangan yang ada. Kita tidak memandang kepada berkat yang kita terima, tapi kita memandang kepada wajahnya Tuhan, kepada hatinya Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mungkin kehidupan kita diproses, dibersihkan dan bersihkan semuanya, kita tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Makanya pesan saya bagi kita semua bahwa jangan kita sedikit-sedikit hanya memperhatikan atau mementingkan tampak di depan, tapi kita lupa bahwa hubungan kita sama Tuhan itu yang akan memberikan dampak kepada orang lain. Jangan sampai tampak kita di gereja alim, tampak kita di gereja itu seperti orang suci, tetapi dalam kenyataannya dampak dari iman kita tidak ada. Dampak dari kehidupan kita tidak ada. Mari kita memberi diri dicuci dan dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita memberikan dampak kepada orang lain, sehingga membuat orang lain mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Keberadaan kita boleh menjadi berkat di antara keluarga kita, di antara lingkungan kita, di antara sesama kita, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan mari kita memperhatikan dampak, tidak sekedar tampak. Orang Kristen pasti memberikan dampak, tidak hanya tampak. Oke? Thank you. God bless you.